Kalau nggak ada, nah, ada Ibu. ada, yo, enggak, maksudnya mana gambarnya mana yang mau ditanyakan yang mana. Kalau enggak, Ibu akan kasih soal nih, soal untuk listrik statis nih, ya. Bisa tunggu sebentar. Wesley. Oh iya, tunggu ini Wesley ada kirim sesuatu. Oke, thank you Wesley gambarnya. Yang ditanyain apa ya tadi ya? Misalnya jika sudah ditemukan nih semua kayak dalam satu baris tuh, itu kayak set rangkaian Tidak ada jaringnya. dari rangkaianmu, masalahnya Ibu nggak tahu ini. Nanti pertanyaanmu gimana? Ini kan gini. Di bagian mana yang kamu susah? Ibu. Ya. Kalau misalnya saya pakai perbandingan nih, cari Q-nya Ibu, bisa Iya, tidak? enggak ada masalah sih pakai perbandingan. Kalau kamu suka pakai perbandingan ya enggak ada masalah. Kalau kamu mengerti. Yo, ya. Cuma Ibu nggak suka pakai perbandingan karena konsep dasarnya nggak jalan di situ. Kalau pakai konsep dasar itu kan lebih gampang gitu loh. Mau diubah bagaimanapun bisa itu. Ya. Tapi kalau kamu lebih mengerti ya nggak apa-apa. Nah, ini salah nih gambarnya ya. Kemudian ini sini kan. Ya, oke. Apa yang ditanyakan yang mana nih? Ibu, misalnya jika itu dua paralelnya kan Yang sudah mana? ditemukan. Ini C1, ini C2, toh? Di bagian mana? C3. Kemudian ini C berapa ini? C4 ya. C4, 5, 6, C5, ini C6. Kemudian di sini adalah C7. Lalu ini C11. Ini C8. Ini 8. Ini C9. Ya, cocok ya? Ini 9 ya, 8 yang ini ya. Ini C8. Ini 8, ini 9, ini 10. Di bagian mana, Mek? Yang kau tanyakan? Misalnya kalau kan ada 3 baris itu, Bu. Ya. Mana? Yang ini kan Q masuk sini. Q toh? Q ini berarti ini kan Q11 dengan Q1 sama dengan Q. Berarti ini kan Q11, Q1 sama dengan Q11 sama dengan Q total. Ya kan? Yang masuk ke sini jangan kasih nama Q yang lain. Ini kan 4. Kamu tulis saja Q4. Enggak apa-apa. Yang ke sini berarti kamu kasih nama Q2 atau Q3. Ibu mau pakai Q2 gitu ya. Yang masuk ke sini kamu kasih nama Q8. Berarti Q8 langsung bisa dapat. Q2, Q3 dengan Q2 kan sama. Ini Q2 sama dengan Q3. Potensialnya AB ya ini kemarin ya, sini ya. Titiknya ya. Ya. Berarti ini sama saja dengan V A B dikalikan C-nya ini apa? CS1 atau CS berapa? Kamu pakai apa, Mek? CS berapa? CP. Nggak, yang ini CS dong. CS. Kalau ini CS1, berarti ini kalikan CS1. Udah dapat. Kalau yang ini adalah CS2, berarti untuk cari Q2, Q4, Q4-nya berarti sama dengan V AB kali CS2. CS2. Kalau yang ini adalah CS2. Ini toh? Ini. Nah, ini kalau ini CS2. Nah, ini sebut CS2 misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Yang ini berarti nanti CS3 yang di bawahnya. Kalau itu CS2.
Nah, ini berarti CS2. CS2. Berarti Q8 nanti sama dengan V AB dikalikan dengan CS3 ya. Nah, ini 3. Oke, seperti itu. Terus kenapa lagi? Kan itu kayak paralel tuh Bu. Iya. Yang mana? Yang mana dulu? Yang mana? Antara CS2, CS. CS Buka cari di antara itu di kotak kah Bu? Lah iya, lah ini udah ini kan di kotak ini kan. Yang ke sini kan sama, ke sini sama. Nanti kalau di sini misalnya EF gitu ya. Ini EF misalnya. Berarti di dalam kotak ini untuk cari C5, Q5, Q6, Q7, kamu harus cari VEF dulu. Maka ini VEF. Yang masuk di EF itu kan Q4. Berarti sama dengan Q4. Nah, itu paralel berapa ini? Misalnya CP2, berarti ini dibagi dengan CP2. Ya, seperti itu. Terus untuk cari Q5 dengan Q6, berarti kamu pakai VEF. Jadi Q5 kan sama dengan V6, Q6. Q6. Berarti sama dengan, ini berarti V, E, F dikalikan dengan CP. Sebut CP2 gitu ya, CP2 boleh, nggak apa-apa. Oh, ini berarti CP2 yang ini, ya. Yang ini kita anggap CP2 nih. Ya, ini CP2 seperti itu. Ini berarti anggap CP1 gitu ya. Ini GH gitu. Nah, nanti berarti di V, G, H itu akan sama dengan Q8 dibagi dengan CP berapa itu CP1 ya? CP1 nih, begitu. Mana lagi yang ditanyakan? Udah jelas belum? Intinya itu sih. Bukan Itu yang itu. Q5, Ibu. Bukan yang itu, yang mana? Bukan VEF-nya dikali CS harinya Kak Ibu. Nah, VEF ini kan ini paralel nih. Yang ini terdiri dari ini dulu, CS dulu cari. C56 ya. C56 ini kan seri. Berarti ini kan sama dengan C5 dikalikan dengan C6 dibagi dengan C5 kita tambah dengan C6. Nah, nanti CP-nya atau CEF boleh, kamu tulis CEF juga nggak ada masalah sih. CEF kan paralel antara C56 dan C7. Berarti ini langsung C7 ditambah dengan C56. Seperti itu. Itu untuk CEF. Nah, gimana? Kalau begitu Bu, bisa tidak kayak misalnya CS1 dikali CS1 CS2 yang mana? CS1 yang mana? yang di atas Bu, kayak itu C2 dan CS1 C3. penggantinya. Oh, ini C1 boleh. Berarti C23 ini kamu sebut sebagai C1 gitu. Ya. Nah, kalau itu berarti sama dengan apa? C2 kali C3 kali C3 dibagi dengan C2 ditambah dengan C3. Seperti itu. Ini CS1. Terus pertanyaannya? Lalu bisa tidak itu Bu, CS1 dikali CS2 dikali juga CS3. Kan ada 3 rangkaian itu. Oh, ini paralel ini. Ditambah nih. Ya, tambah nanti. Jadi kalau ini CP1, CP2 berarti nanti CP3 atau CAB. CAB ini berarti sama dengan apa? CS1 ditambah CS2 ditambah CS3. Paralel toh, dijumlah semua. Nanti C totalnya berarti sama dengan kan sisa ini 1 2 3. Berarti ini 1 per nih, 1 per C1
ditambah 1/C AB ditambah dengan 1/C11. Nggak bisa pakai cara langsung yang ini. Nanti tinggal samakan penyebut terus dibalik. Gitu. Oke? Bisa? Ada lagi? Bisa. Terima kasih. Ya, oke. Pas cari Q5-nya Ibu, berarti kan dia sama dengan V. Ki apa? Q5? Q5. 5. Iya, Bu. Q5 berarti kamu pakai VEF. Dikali dengan Q seri dengan C serinya tuh. Iya, C seri yang ini, C56. Berarti kalau untuk cari Q7-nya Q7 ya kalikan C7, dengan- VEF kali C7. Q7 ini berarti sama dengan V E F kalikan dengan C7. Iya. Seperti itu. Ada lagi? Permisi, Bu. Nggak ada? Permisi, Bu. Ya. Gimana, Nak? Ini, Bu, kalau ada tidak keadaannya kalau misalnya kayak key-nya itu sama dengan kapasitor Dengan apa? lain. Key dengan kapasitor lain, Ibu. Kayak kan kalau misalnya I, kalau seri dia ada I-nya juga sama. Kalau key ada tidak I. Key-nya sama toh? Untuk seri key-nya sama. Oh, Itu kan Ibu udah jelaskan kemarin di bagian paling depan kan? Jadi kalau seri key-nya sama. berarti nanti Bu, key-nya untuk kapasitor 3 dengan Kapasitor 3, kapasitor 3 Itu sama. ini kayak ke sini nah. Ini kan sama ini. Yang mengalir ke sini Q2 juga atau Q3, nggak ada masalah. Ini sama nih. Kalau ini Q3, ini Q2 di sini. Berarti Q3 sama dengan Q2, seri kan sama Q-nya. Kenapa? Karena Q itu kan sebanding dengan I. Berbanding lurus dengan I. Sedangkan I kalau seri itu sama, gitu. Nah, kalau ini Q4 ini masuk sini, ini Q5 masuk sini, ini Q7 masuk sini, berarti Q4 sama dengan Q5 ditambah dengan Q7, seperti itu. Atau ini Q9, yang ini Q10. Maka Q8 sama dengan Q9 ditambah dengan Q10. Begitu. Ada lagi? Ya ada? Ya. Kalau nggak ada, sekarang Ibu akan kasih soal, coba kamu kerjakan nih. Tapi bukan yang rangkaian kapasitor ya, yang masih yang listrik statis nih. Kalau keadaannya seperti ini nih. Ini tergantung, kemudian ada tali. Seperti ini. Kemudian ini ada partikel tergantung di sini. Lalu ada partikel lagi tergantung di sini. Partikelnya sama-sama positif. Ini positif. Dan dia punya massa. Punya massa. Ditanyakan berapakah besarnya tegangan tali di sini. Tegangan talinya sama dengan berapa? Ini kan terjadi tolak-menolak kan, sampai pada jarak tertentu. Jadi jaraknya ini adalah R. Lalu panjangnya tali ini adalah L. Ya, panjangnya tali itu L. Kemudian sudutnya di sini adalah theta. Nah, sekarang Ibu akan bikin garis bantu. Seperti ini. Ini garis bantunya. Ya. Jadi ini adalah R jaraknya. Kemudian sudut ini Ibu kasih nama alfa. Sekarang bagaimana hubungannya R ini dengan alfa kemudian dengan panjang talinya? Kita mau cari berapakah besar tegangan talinya tuh. Nah, kalau dia punya massa berarti ada apa dulu? Ada massanya, maka ini ke sini ada apa? Yang arahnya ke bawah?
Sama dengan apa? Loh, Gaya halo. ber- Gaya berat, oke, W. Sama dengan apa? M dikalikan G kan? Positif-positif berarti terjadi apa? Terjadi apa? penolakan. Tolak-menolak. Oke. Berarti di sini adalah F kolomnya. Ya, F-nya, F kolom. Berarti ini sama dengan apa? K Q kuadrat per R kan? Nah, sekarang R hubungannya dengan panjang tali itu apa? R hubungannya dengan panjang tali. Kalau enggak sebelumnya ini, tegangan tali. Kita mau proyeksikan dulu ya. Ini harus diproyeksikan dulu tuh. Jadi kalau keadaan seperti ini, maka ini diproyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ya, diproyeksikan juga ke sumbu Y. Nah, ini terjadi keseimbangan ini di sini ya. Terjadi keseimbangan, maka nanti di sini, ini kita sebut dengan TY. Yang ini kita sebut dengan TX. Seperti itu. Nah, coba cari persamaannya ini. Kalau dalam keadaan seimbang, itu berarti sigma Fx sama sigma Fy itu sama dengan 0. Ya. Jadi, pertama sigma Fy sama dengan 0. Berarti apa? Mana yang positif, mana negatif? Di sumbu Y. Ty positif, di sini negatif ya. Berarti Ty dikurangi dengan W, ini akan sama dengan 0. Maka Ty akan sama dengan W. Nah sekarang, Ty hubungannya dengan alfa itu sama dengan apa? Sin atau cos? Sin atau cos? Alfa di sini. Y ada di sini. Sudut alfa ini kan ya, alfa juga ada di sini. Ya kan? Berarti kita menggunakan apa? Cos atau sin? Halo. T-nya sama dengan apa? T cos alfa ya. Sama saja dengan W. Maka T-nya akan sama dengan apa? W dibagi dengan cos alfa. Nah, sekarang TX. TX berarti sama dengan apa? T dikalikan dengan sin alfa. Kita masukkan di sini. Berarti sama aja dengan T-nya kan sama dengan W dibagi dengan cos alfa, ini dikalikan dengan sin alfa. Sin dibagi cos jadi apa? Tan. Oke. Berarti nanti di sini TX itu akan sama dengan W dikalikan dengan tan alfa. Nah, sekarang R. R hubungannya dengan L. Itu sama dengan apa? Ini tegak lurus di sini. Berarti yang di sini adalah 1/2R. 1/2R hubungannya dengan L itu apa? Sin kan? Berarti 1/2R dibagi dengan L itu sama dengan sin dari alfa. Ya. Maka R akan sama dengan apa? L atau 2L langsung bisa dikalikan dengan sin alfa. Ya. Ini adalah R-nya. 2L sin alfa. Nah, itu kita kasih masukkan di sini. Kan di sini TX dengan Fx kan seimbang. Atau dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan seimbang berarti apa? Sigma Fx ini sama dengan 0. Berarti F kolom dikurangi dengan TX sama dengan 0. Nah, maka F kolom sama dengan TX. F kolom itu kan sama dengan apa? K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. TX-nya tadi sama dengan apa? W dikalikan dengan tangan alfa kan? Ya, nah, berarti kita sudah dapat dapat lagi persamaan baru nih. Nah, nanti tergantung apa yang diketahui, bisa nanti yang apa yang ditanyakan, apakah Q-nya yang ditanyakan atau masanya atau sudutnya
atau R-nya, atau panjang talinya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya masanya yang ditanya, muatannya ditanyakan, maka Q akan sama dengan R dikalikan akar V tangen alfa kita bagi dengan K. Itu kalau Q yang ditanyakan. Tapi kalau R yang ditanyakan atau L-nya ya, berarti ini kita cari R dulu. Akar jadi dari K dibagi dengan V tangen alfa, di sini adalah Q ya. Nah, kalikan itu. Nah, kalau udah dapat R tadi, R kan rumusnya sama dengan apa? L dikalikan dengan sin alfa kan? Maka L-nya akan sama dengan apa? R-nya sama dengan L-nya sama dengan R dibagi dengan sin alfa. Ya, seperti itu. Ibu, Ya. boleh saya bertanya mengenai bagaimana caranya kita tahu Ibu itu dia terhadap sudutnya sin atau cos Ibu Oh, perbandingannya. Ya, oke. Itu kan pakai ini, pakai trigonometri ya, perbandingan trigonometri. Kita gambar ulang lagi nih. Gambar begini, tergantung sudutnya nanti ada di mana. Ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita pakai alfanya kan yang di sini. Ini kan. Di sini kan yang 1/2R nih. 1/2R. Lalu ini adalah panjang talinya, itu adalah L. Nah, untuk mengetahui apakah dia pakai sin atau pakai cos, itu kita menggunakan segitiga siku-sikunya ini ya, terhadap alfa. Terhadap alfa, si L ini kan berfungsi sebagai sisi miring kan. Kemudian R ini 1/2-nya ini kan ada di depan. Maka ini berfungsi sebagai sisi depan. Sisi depan, ini sisi miring. Nah, kamu ingat perbandingan untuk sin ya. Sin alfa itu kan sama aja dengan sisi depan dibagi sisi miring kan. Kalau cos alfa itu kan sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi miring. Lalu satu lagi tangan. Tangan alfa itu berarti sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Jadi cara ngapalinya gini, sin demi, cos sami, tan desa. Jadi kalau ini demi, oh berarti kita pakai sin. Kalau yang tadi yang T punya kan, T kan tadi ke sini, ini T ya, itu T. Kemudian berikutnya ini ada TX, TY, sorry, yang ini ada TX. Nah, lalu sudut alfanya itu ada di sini nih, karena berseberangan dengan yang di sini. Nah, sekarang ya kita bikin pertolongan lagi. Bikin pertolongan dengan membuat segitiga siku-sikunya. Nah, siku-sikunya kan di sini. Proyeksinya, ya kan? Ini siku-siku di sini. Berarti ini sebagai sisi samping, yang ini sebagai sisi miring. Nah, ini T, yang ini adalah TY. Nah, sami, berarti kita pakai cos. Maka cos alfa sama dengan TY dibagi dengan T. Jadi TY-nya berarti sama dengan T dikalikan cos alfa. Sama aja ini TX. TX kan sama aja yang di sini punya. Berarti ini sisi depan. Maka sin alfa sama dengan TX dibagi dengan T. Nah, berarti TX-nya itu berarti sama dengan T dikalikan dengan sin alfa. Tergantung sudutnya yang dipakai yang mana, Mi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, kalau misalnya itu TX dia pakai sudut yang mana, Ibu? TX-nya tetap pakai sudut alfa di sini. Ini dengan acuan ini adalah alfa. Kalau misalnya kamu mau pakai yang ini, yang theta, ya, berarti TX-nya kamu pakai cos. Terhadap theta itu berarti dia cos. Jadi tergantung sudutnya yang kamu yang pakai yang mana. Misalnya kamu mau pakai theta nih, Ibu pakai warna red ya. Ini theta. Kalau ini theta, berarti ini samping. Ini miring. Yang ini berarti depan. Maka kalau kita menggunakan theta, TY-nya berarti kita pakai, ini kan demi, berarti depan miring, berarti sin. Kalau TX-nya maka sami, berarti samping miring, berarti cos, gitu. Seperti itu. Oh,
Ibu cuman kasih pindah Ji garisnya yang depannya. Ya, Soalnya saya agak bingung Ibu dengan gambarnya. Kenapa bisa yang menuju ke atas itu bisa depan? sisinya tergantung sudutnya. Terhadap theta ini kan ini boleh digeser ke sini kan? Bisa enggak digeser ke sini? Ya, bisa Ibu. Sama kan? Nah, ya dari situ. Ini kan di depan sudut, berarti ini sisi depan. Gitu. Sama aja ini yang ini kita geser ke sini. Kan bisa juga ini kita geser naik ke sini. Supaya dengan alfa ini. Nah, ini berarti berfungsi sebagai sisi depan. Kalau terhadap alfa, seperti itu. Oke? Bisa digeser, nggak apa-apa ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, sekarang coba buka buku cetak. Buka buku cetak semuanya, buku cetak kelas 3. Di akhir bab 2 ya. Akhir bab 2 itu listrik statis. Halaman berapa ya? Halaman 100. Mulai dari halaman 92 ya. Iya. 93. Mulai 93 itu diuji kompetensi ya. Boleh dibuka semuanya, diuji kompetensi. Ada berapa nomor tuh? Uji kompetensi ada lumayan soalnya. Ya, yang pilihan gandanya. Oke, pilihan gandanya ada 35 nomor tuh. Ya. Pilihan gandanya ada 35 nomor. Masing-masing anak akan mengerjakan satu nomor ya, tergantung nanti kamu dapat nomor berapa. Ya, satu nomor. Tetapi ini denub berapa ya jumlahnya ya? Denub jumlahnya 34 ya. 34. Kalau kamu dapat soal teori ya, kamu coba cari soal yang hitung-hitungan gitu. Jangan yang teorinya. Berarti kamu cari dari tempat lain gitu. Ya. Cari dari tempat lain. Coba cari yang hitung-hitungan sih. Tapi kalau mau ngerjain itu juga nggak ada masalah, tapi dijelaskan ya. Kemudian di soal isainya itu ada 1, 2, sampai 40 tuh ya, sampai di nomor 40 ya. Sampai di nomor 40 berarti di isai dulu aja. Isai nomor 1 sampai nomor 34 ya. Kemudian soal nomor 35 sampai dengan soal nomor 40 itu nanti bisa menggantikan untuk yang pilihan ganda. Pilihan ganda nomor 1, 2, 3 itu diganti dengan soal nomor 35, 36, 37 ya. Catat itu yang dapat nomor 1, 2, 3. Berarti kamu ngerjain isinya 1, 2, 3 ya dengan apa itu? 36, 37, 35, 36, 37 itu 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian soal nomor 13. Pilihan ganda. Siapa absen 13? Absen 13 siapa ya? Halo? Siapa nomor absen 13? Nomor absen 13 Enrico ya, Enrico. Hah? Ya, Enrico, berarti kamu kerjanya itu soal nomor 38. Ya, 38. Diganti ya, nomor 13 Ibu ganti dengan nomor 38. Lalu nomor 14 Ibu ganti dengan soal nomor 39. Kemudian nomor 15 Ibu ganti dengan soal nomor 40. Oke? Jelas ya? Permisi Bu. Ya. Ini kerja sesuai dengan nomor urut? Ya, sesuai dengan nomor urut aja supaya enggak pusing, ya. Oh, iya. Berarti 2 nomor, 1 nomor di isai, 1 nomor di pilihan ganda.
Kalau misalnya kamu mau ganti soalnya nggak apa-apa, ganti dari tempat lain ya. Jangan yang ada di buku cetak sini boleh. Ambil dari internet boleh, atau ambil dari buku lain boleh. Ya. Oke? Sekarang coba kamu lihat tuh yang di apa namanya di buku cetak. Kira-kira yang mana yang mau dibahas? Soal nomor 21 bagus tuh. Ya. Soal nomor 21. Nah, ada 2 buah muatan, Q1 dan Q2. Terus diminta potensial. Oh, hitung potensial gampang sih. V kan cuma di jumlah-jumlah aja. Nggak ada masalah ya. Nah, ini coba yang di nomor 2 tuh. Soal nomor 6, sorry. Soal nomor 6 halaman 101.